Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai minggu ini kalau kita ada dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada minggu ini. Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan bukan kuat, bukan gagah kami. Semua semata hanya karena kasih karunia-Mu saja Bapa. Kami bersyukur minggu ini kami boleh bersama-sama kembali ada dalam ibadah bersama, sekalipun masih ibadah di rumah masing-masing Tuhan, namun kami percaya Engkau hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Engkau Allah memakai dan mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran berkat-Mu. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, biarlah jadi dalam ibadah pada hari ini. Isi hati-Mu sampaikan Tuhan kepada kami sekalian. Terima kasih Engkau melawat semua jemaat-Mu juga Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita-Mu boleh limpah. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Dan kami terima roh damai sejahtera-Mu Tuhan meliputi kami sekalian. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian saya serahkan kepada Saudara Arli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semua berkemenangan hari ini, amin. Selamat hari Minggu, tiba saatnya untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur masih bisa berkumpul dengan keluarga untuk sangat siap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian ini, kita dipilih, amin. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya, dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umat-Nya. Saya dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Lambaikan tanganmu, Dia. Lagi Bapak Ibu Saudara, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan
kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dialah yang kita sembah, dialah yang kita puji. Amin Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita diingatkan kembali untuk dapat terus menyadari panggilan Tuhan. Lebih lagi disadari akan apa sebenarnya prioritas kita hidup di dalam dunia ini. Apa sebenarnya tujuan utama kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita salah tujuan. Lebih memprioritaskan hal-hal duniawi. Segala bentuk kecintaan kita, entah itu terhadap uang, entah itu kecintaan terhadap jabatan, kecintaan terhadap status sosial, tentu itu bukanlah satu hal yang Tuhan inginkan kita prioritaskan dalam hidup. Biarlah dengan lagu ini kita bisa melihat hal-hal yang kekudusan. Kita lebih memfokuskan diri kepada Allah, lebih menyadari panggilan Allah untuk hidup dengan kudus, memuji memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Amin. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela. Amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama. Lebih sungguh lagi kepada Tuhan kita. Katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku
tercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan lagi, sungguh ku bersedia, ku bersedia, hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami mau kudus Tuhan, bimbing kami Tuhan, kekudusan-Mu. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia Sang. Ajar kami Tuhan, kudus Tuhan. Panggil kami lebih lagi mengenal kekudusan-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama, ku bersedia, ku bersedia, hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Katakan, ku bersedia, ku bersedia, hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Baik saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati kami, hati-Mu Tuhan kepada kami. Biar kami dengar, ubah hati kami Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja saat ini, kendalikan penuh. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah pada hari ini. Kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tema bulan ini bicara mengenai dipanggil untuk hidup kudus. Nah, saudara, puji Tuhan kalau bulan lalu kita belajar bagaimana hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus menuntun kita. Buah dari apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ialah hidup kudus. Saudara, yang menarik begini saudara, di dalam saya membaca sebuah survei dari Barna Group. Ini adalah grup ini sering melakukan survei-survei mengenai pertumbuhan gereja, orang Kristen begitu. Surveinya cukup mengejutkan dan memberikan sebuah kenyataan yang agak
pahit gitu ya. Surveinya bilang begini, kualitas hidup orang yang rajin ke gereja tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak ke gereja. Jadi saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan ternyata tidak jauh kualitasnya dengan orang yang mengenal Tuhan. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Dan padahal saudara, kita tahu bahwa kita orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus. Jadi orang-orang yang keluarga Kristen misalnya, tetap tuh ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tetap tuh ada perselingkuhan, nggak jauh beda, tapi rajin ke gereja gitu. Kecanduan tetap ada. Mabuk, judi, narkoba, itu tetap ada. Penyimpangan moral, homoseksual, LGBT, tetap ada gitu. Pornografi, orang-orang yang suka bergunjing, gibah gitu ya, dalam bahasa Ukrainanya, ya sama gitu. Pemberontakan dalam keluarga, pemberontakan anak dan dengan orang tua itu sama. Nah saudara, hasil ini cukup mencengangkan dan mari saudara kita hari ini izinkan Tuhan ubah, kerjakan dalam hidup kita. Saudara, kita dipanggil, kita dengar firman Tuhan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Apa yang harus kita ubah saudara? Berarti kita nggak bisa hidup seperti ini terus. Ada yang harus kita ubah, harus terjadi terobosan dalam hidup kita. Kita akan baca sama-sama dalam Titus 2. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai kasih karunia Allah yang memanggil kita, mendidik kita untuk hidup kudus. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nih saudara, kita baca sekali lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Siapa yang mendidik kita saudara untuk meninggalkan itu? Bukan Allah, tetapi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang mendidik kita. Nah saudara, sekarang mari kita ambil waktu untuk dengar, untuk renungkan. Apa yang terbersit, apa yang dalam hati kita, apa yang dalam pikiran kita ketika kita mendengar kasih karunia Allah. Apa yang kebayangnya kasih karunia Allah? Ini karena Paulus menuliskan ini, kasih karunia Allah ini seperti dia menggunakan gini ya, Ia mendidik kita. Jadi ada subjek, kasih karunia Allah sebagai subjek, mendidik kita, dialegorikan, diumpamakan seperti pribadi. Gitu. Nah, kasih karunia Allah mendidik loh. Banyak mungkin orang berpikir begini, kasih karunia tuh saya bikin dosa, ada kasih karunia Allah, nanti saya diampuni. Nanti saya bikin dosa lagi, ada kasih karunia Allah, saya diampuni. Saya bikin dosa lagi, ada kasih karunia Allah, saya diampuni. Itu mengakibatkan saudara, hati kita menjadi keras, kehilangan rasa hormat terhadap Allah. Itu namanya tidak hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia mendidik kita meninggalkan. Orang yang terbiasa hidup dalam dosa dan tetap hidup dalam dosa dan berpikir, membela diri bahwa ada kasih karunia Tuhan atas hidupku. Orang yang seperti itu, pola pikir seperti itu akan terus menerus terikat di dalam dosa. Akan terus melakukan hal-hal yang sama, kenajisan yang sama. Sampai hati nuraninya tumpul.
Sampai nggak ngerasa bersalah lagi saat bikin dosa. Saat biasa-biasa aja lagi. Gitu. Nah, saudara, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu begini. Izinkan saya untuk ingatkan lagi, kasih karunia itu seperti ini. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Allah campur tangan. Karena manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri, Yesus Kristus mati di kayu salib, menggantikan dosa saudara dan saya, menguduskan, membersihkan segala pelanggaran kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi di dalam kasih karunia ada penyucian, ada pengudusan, dan ada kemuliaan sebenarnya. Dari ayat ini kita bisa temukan 3 hal itu. Dikuduskan, disucikan, dimuliakan. Ketika kita pikir, coba renungkan saudara, ya, kasih karunia. Jadi Allah mati karena dosa kita. Artinya di hadapan Allah, dosa itu serius loh saudara. Dosa itu serius. Serius sekali. Genting, urgent untuk diselesaikan. Saudara pernah gak gini? Karena perbuatan saudara, ada orang yang mendapat celaka. Gak sengaja, karena kecerobohan saudara, ada orang celaka. Kecelakaan motor kah atau apakah gitu. Bagaimana perasaan saudara? Merasa bersalah sekali, ngerasa bodoh, Nah, perasaan itu, kesadaran itulah seharusnya yang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam kita, dalam kasih karunia Allah seperti itu. Jadi maksudnya gini, ketika kita bikin dosa, ada yang nanggung akibatnya. Ketika kita terbiasa berbuat dosa, ada kematian yang harus terjadi. Jadi saudara, serius banget. Serius banget. Kasih karunia ialah apa yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Kita tinggal menerimanya. Nah, kita lanjutkan lagi ayat 12. Ia, kasih karunia Allah, mendidik kita. Berhenti di sini. Mendidik kita. Ini saudara, di dalam bahasa aslinya mendidik, itu dia menggunakan kata mendisiplin. Justru kasih karunia membuat kita disiplin di dalam kekudusan. Mendisiplin seperti apa? Seperti seorang ayah mendidik anaknya. Seperti seorang ayah mendisiplin anaknya. Jadi gini, saudara yang udah berkeluarga, udah punya anak, mungkin akan mengerti. Dan mungkin saudara sebagai anak pernah mengalami bagaimana dididik oleh ayah. Diajarin. Pertama begini, kalau anaknya belum bisa dikasih tahu. Belum bisa untuk merapikan kamar. Dikasih tahu, diajarin. Tidak dirapikan, ada konsekuensinya. Ditegur, dikasih tahu. Sampai pada level-level tertentu ada bagian-bagian anak itu terkadang perlu dikasih tahu dengan agak keras, dispeng gitu ya. Dipukul untuk tahu bahwa ini salah dan punya konsekuensi serius. Nah, kasih karunia Allah itu kerjanya seperti itu tuh. Dia memberitahu apa yang benar, ia mengarahkan kita pada apa yang benar, hati kita menginginkan apa yang benar, hidup kita melakukan apa yang benar. Diajar, dididik. Nah, namanya ayah mendidik anak. Itu bukan seminggu sekali, saudara. Berulang-ulang setiap hari. Jadi kita perlu kasih karunia Tuhan yang mendidik kita kapan? Setiap hari, saudara. Berulang-ulang. Nah, kalau ayah memukul, bagaimana kasih karunia Allah memukul kita? Kita baca sama-sama gini. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini kasih karunia. Darah Kristus tercurah, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Akan menyucikan hati nurani kita. Jadi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang dia kerjakan adalah menyucikan hati nurani. Nah, begini cara mendidik Allah, cara kasih karunia mendidik kita. Ia menyucikan hati nurani. Menyucikan hati nurani bicara gini, adanya kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini nggak benar. Hati kita jadi bersih sehingga yang kita inginkan apa yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hati kita diubah, hati kita nggak nyaman lagi dengan dosa. Itu caranya didik. Hati kita tidak nyaman dengan dosa, hati kita tidak menikmati lagi dosa. Ada rasa bersalah. Nah saudara, ada rasa bersalah pada tahap tertentu yang membawa kepada pertobatan, itu ya rasa bersalah yang baik. Ada orang-orang yang sudah kehilangan rasa bersalahnya dan mengatasnamakan Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang, dan mengatasnamakan namanya juga manusia. Artinya orang itu tidak hidup dalam kasih karunia Allah, tidak dididik oleh kasih karunia Allah. Hati nurani yang suci membuat kita menginginkan apa yang kudus. Ketika kita berbuat jatuh dalam dosa, ada berduka. Nah itu sebenarnya saya izinkan saya mengumpamakan itu seperti pukulan ayah kepada anak. Ketika kita bikin dosa, kita yang berduka. Kenapa kita berduka? Bukan karena kita takut masuk neraka, bukan. Karena kita tahu kita mengkhianati Tuhan sekali lagi. Rasa duka itu yang diajar oleh kasih karunia. Bahwa kita bilang gini, kau mati gara-gara aku, dan aku lakukan dosa lagi, aku telah mengkhianati engkau. Rasa duka itu yang timbulkan oleh kasih karunia. Sehingga dia tidak nyaman, ingin balik lagi, ingin kembali bersekutu, ingin kembali intim. Kasih karunia membuat kita takut kehilangan Allah. Keintiman dengan Allah yang indah, yang manis itu kita takut kehilangan itu. Itu yang diajar oleh kasih karunia. Nah saudara, sehingga begini, kita penting untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kehidupan kita, dan mengakui dosa. Ya saudara begini, kadang ada beberapa hal kita anggap gak dosa. Itu yang bahaya. Semua orang lakukan hal itu. Saudara, kita tidak membenarkan diri dengan apa yang orang lakukan. Kita lihat hidup kita pada firman kebenaran. Jadi ketika kita bilang, jadi terbiasa gitu ya karena sering berdoa untuk mengaku dosa. Tuhan ampunilah dosa-dosaku, amin. Sebenarnya ada hal-hal yang kita membenarkan diri terhadap dosa-dosa kita. Nah itu bahaya sekali. Jadi asal-asalan kita minta ampunnya sama Tuhan. Sehingga begini saudara, jadi ketika kita bilang, kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Nah itu koma, kalau bahasa Mazmurnya, Selah. Biarkan Roh Kudus ingatkan perkataan kita, pikiran-pikiran kita, motivasi hati kita, perbuatan-perbuatan kita sepanjang hari itu tuh. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu. Izinkan tuh Roh Kudus bekerja membongkar hati kita, keadaan hati kita dan nyatakan, saya salah ngomong pada waktu itu misalnya. Saya salah bertindak, saya keceplosan. Saya sengaja jatuh. Nah saudara, itu perbuatan kasih karunia. Hati nurani kita jadi sadar. Tidak nyaman, tidak suka.
Dan Roh Kudus akan membawa kita kembali kepada kasih karunia Allah untuk mengatakan dosamu diampuni, kau diperdamaikan kembali. Jadi sampai jangan jadikan murahan Tuhan, pengampunan Tuhan. Jangan jadikan murahan kematian Yesus di kayu salib. Bagaimana kita bisa terus dididik dan hidup dalam kasih karunia Tuhan? Nah, karena tadi dididik itu adalah disiplin. Jadi disiplin seperti apa? Disiplin rohani, saudara. Ada minimal ada 3 disiplin rohani. 3 disiplin rohani, disiplin dalam doa, disiplin dalam firman, disiplin dalam persekutuan. Tadi doa, disiplin pengakuan dosa. Itu cara Tuhan mendidik kita supaya hati kita tetap bersih, dibersihkan. Jangan nunggu-nunggu, jangan seminggu sekali. Disiplin dalam doa, saat teduh kita itu sesuatu hal. Jadi gini, ketika 3 hal ini aja yang ditinggalkan, doa, firman, persekutuan, hampir dipastikan keadaan rohani kita sedang tidak baik-baik saja. Hampir dapat dipastikan sudah ada dosa yang mengintip kita. Hampir dipastikan ada dosa-dosa yang mungkin kita nggak sadar. Doa, firman, dan persekutuan. Nah, saudara begini, ketika saudara mau makan, kita berdoa kan? Tuhan berkati makanan ini. Kenapa? Supaya apa yang saya makan ini menjadi kesehatan dalam tubuh saya. Kalau ada kolesterolnya, Tuhan tolong tanggung kolesterolnya, misalnya gitu ya. Tuhan kalau ada yang racun-racun yang jelek-jelek buat tubuh saya, ternyata perut saya nggak kuat, asam lambung saya naik, saya nggak tahu nih Tuhan, saya kira makan baik, tapi aku makan aja gitu ya. Tapi kalau ini jahat emang, saya nggak mau makan Tuhan. Nah, kita berdoa seperti itu kan, karena kita tidak mau ada sesuatu yang buruk masuk dalam hati kita, masuk dalam tubuh kita. Nah, begini saudara, bila makan kita berdoa, kalau kita buka media sosial, kita doa nggak? Karena itu masuk ke dalam pikiran kita, dalam telinga kita. Video-videonya, perkataan-perkataannya, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, itu masuk loh. Nggak perlu didoain. Kita ikutan marah sama artis yang mana misalnya gitu ya. Kita ikutan kesal dengan kebijakan pemerintah yang mana gitu. Hati kita jadi cemar, nggak perlu doa itu. Langsung aktif dengan komentar-komentar dan segala macam. Saudara, kasih karunia mendidik kita supaya hati kita tetap benar, murni di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan. Kasih karunia Allah mendidik kita, ayat berikutnya dari Titus tadi. Kasih karunia Allah, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini saudara begini, kasih karunia Allah mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Artinya begini, hati nurani kita udah benar. Jadi kalau dulunya dosa kita lakukan di sana, hidup kita terarah ke sana, tadi seperti lagu tadi, kecintaan terhadap dunia tadi. Dosa ketika hati nurani kita dibenarkan oleh darah Yesus, saya perlu Tuhan mengampuni saya dan membersihkan saya. Dosa tidak menarik lagi. Dosa tidak menarik lagi. Gibah, perselingkuhan, pornografi tidak menarik lagi. Karena hati kita diubah, tidak menarik. Artinya kita berpaling, meninggalkan kefasikan menuju Allah. Apa buktinya, apa tandanya kita orang lahir baru? Dosa sudah tidak menarik lagi. Apa tandanya kita bertobat? Dosa sudah tidak menarik lagi. Apa tandanya kita sudah terlepas? Dosa sudah tidak menarik lagi. Karena hati nurani kita dibereskan, dibersihkan, dibebaskan. Nah, saudara begini. Hati-hati dengan mengira gini. Ada orang mengira begini ya. Wah, puji Tuhan, itu pasangan saya sudah tidak selingkuh lagi. Apakah itu tanda pertobatan? Belum tentu, saudara. Ingat, dosa sudah tidak menarik lagi. Jangan-jangan berhenti selingkuh karena apa? Karena ketahuan. Itu bukan pertobatan, itu bukan pekerjaan kasih karunia. Karena ketahuan, coba gak ketahuan. Mungkin supaya beranak cucu tetap.
Oh puji Tuhan berhenti mabuk-mabukan. Kenapa? Laponya ditutup. Itu bukan pertobatan. Puji Tuhan berhenti ngerokok. Kenapa? Karena paru-paru. Coba paru-parunya masih kuat, ngerokok terus. Puji Tuhan berhenti nyontek. Kenapa? Karena ketahuan. Berhenti judi. Kenapa? Karena digerebek warga. Karena duitnya habis. Itu bukan pertobatan, saudara. Karena apa? Sebenarnya hatinya masih tertarik, cuma tidak bisa lakukan. Hatinya tertarik. Kan ini, meninggalkan keinginan dunia. Keinginan loh ini tinggalkan. Udah gak pengen lagi. Kasih karunia Allah mengubah hati kita sehingga kita menginginkan Allah. Saudara, jadi yang kita pikirkan, yang kita hidupi, oh saya sudah 2 minggu tidak ngerokok, bukan itu. Oh saya sudah tidak jatuh lagi dalam pornografi, bukan itu kita hitung. Fokus kita begini, fokus kita bukan melawan dosa. Fokus kita karena hati nurani kita dibersihkan. Kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan melawan dosa. Begitu kita tertarik pada Tuhan, yang ini tidak tertarik lagi, kita rindu tuh dekat. Jalan terus sama Tuhan. Jalan bareng diubahkan sama Tuhan sampai serupa dengan Dia. Itu panggilan kita, dipanggil untuk hidup kudus. Seperti Yesus adalah kudus, seperti Allah adalah kudus. Hati nurani kita ingin menyenangkan Tuhan. Ingin mengasihi Tuhan. Tapi kan gini saudara ya, namanya kita berjalan dalam hidup, iblis gak tinggal diam. Muncul gak kalimat, sering dengar kalimat, alah pertobatannya paling juga ntar balik lagi. Alah sok-sokan, sok suci, ntar juga gagal lagi. Alah munafik. Saudara, itu bukan kuasa dari Tuhan, itu bukan suara dari Roh Kudus, itu suara intimidasi dari iblis. Firman Tuhan katakan begini, ayat 14. Dari ayat 13 yang terakhir, dia. Kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini bicara tentang kasih karunia tadi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dengarkan saudara, untuk membebaskan kita dari setengah kejahatan. Enggak. Dari 90% kejahatan. Tidak. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara punya kejahatan apa? Ada berapa biji? Semuanya dibebaskan. Lepas dari hidup kita oleh Yesus Kristus. Jadi ketika pikiran itu muncul, aduh aku lemah. Aduh pengen jatuh. Ingat pada firman Allah yang telah membebaskan kita. Jadi kita gak bawa perasaan. Tapi ini keadaan yang Tuhan berikan di dalam salib Kristus Yesus. Kita dibebaskan dari segala kejahatan. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak yang disadari, ada berapa banyak yang tidak disadari. Tuhan membebaskan itu. Bawa di hadapan Tuhan. Sudah dibebaskan, dikuduskan. Membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan. Setelah bebas, dikuduskan lagi. Jadi bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi bagaimana saudara hidup dalam kasih karunia Allah? Bagi saudara yang belum pernah lahir baru, bagi saudara yang belum pernah menerima kasih karunia Allah, izinkan hati saudara dibuka saat ini datang kepada Tuhan. Untuk menerima pengampunan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Biar darahnya itu menghapuskan segala dosa kita, catatan pelanggaran kita. Dan diberikan kepada kita, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Yeskiel katakan. Yang ingin berbuat baik, yang rindu berbuat baik. Dididik artinya bicara tentang lakukan saudara disiplin rohani, doa firman persekutuan, doa firman persekutuan. Dididik sampai hati kita terbiasa, sampai dosa tidak lagi menarik. Kalau masih tertarik, akui lagi Tuhan. Karena Roh Kudus lah yang menginsafkan kita akan dosa. Karena Roh Kudus lah yang bekerja di dalam kita. Dan saudara ketika ada tuduhan intimidasi,
Ada firman Tuhan mengatakan iman kita bahwa Yesus Kristus sudah membebaskan kita dari segala kejahatan. Terima itu dengan iman. Terima itu dengan percaya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Mari saudara, kita akan tutup firman, kita akhiri pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita datang sama Tuhan. Mari kita fokuskan, saudara, hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Tiga hal, datang dalam kasih karunia Allah yang menguduskan, mengubahkan hati kita, hati nurani kita. Ia mendidik kita, artinya hidup dalam disiplin rohani. Datang terus jangkau Tuhan. Dengan iman, apa yang Allah kerjakan di kayu salib, membebaskan kita dari segala kejahatan. Mari kita arahkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarkan musik terus nyanyikan lagu ini dalam nama Yesus Kristus. Mari komitmen lagi di hadapan Tuhan. Hari-hari ini menjadi jahat, hari-hari ini menjadi kondisi kita jadi rentan karena kita nggak jadi berjaga-jaga lagi. Hari ini izinkan Roh Kudus kembali ingatkan kita untuk kembali menerima kasih karunia Allah yang mendidik kita, mengubah hati kita, memperbaharui lagi. Mungkin ada lecet-lecet di hati nurani kita, ada luka-luka mungkin, ada kebebalan-kebebalan mungkin. Izinkan Roh Kudus ubah itu semua, bawa di hadapan Tuhan. Biarkan darah Yesus kembali membersihkan kita, kembali menyucikan kita, jernih, murni, berkilau, cemerlang, tiada bernoda, tiada bercacat. Dalam nama Yesus Kristus kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami kembali tertuju pada Tuhan, tertuju untuk menyenangkan Tuhan setiap hari. Tuhan yang mengubah hati kami, dan tolong kami Tuhan, ketika kami mulai ngerasa kuat, kami ngerasa gak perlu baca firman, kami ngerasa perlu berdoa, doa kami jadi rutinitas. Tuhan, pulihkan hati kami, biarkan kami kembali mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena kami dipanggil untuk hidup kudus, menjadi sama, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ubah kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Biarlah kami berjalan bersama dengan Kau setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau minggu ini Tuhan, Engkau Allah sudah berfirman bagi kami, baik melalui puji-pujian, baik melalui firman Allah yang sudah disampaikan. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau Engkau memanggil kami Tuhan, untuk kami hidup kudus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kehormatan-Mu yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan benar-benar menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh Tuhan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dosa tidak lagi menarik bagi kami, dan kami hanya mau Tuhan tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih buat berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini Tuhan. Pakai terus mereka lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam usaha pekerjaannya, dalam kuliahnya, dimanapun Engkau tempatkan mereka. Mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Memberkati juga segenap sidang jemaat-Mu Tuhan, di keluarga masing-masing, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan. Anak-anak mereka juga diberkati, menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, dalam sekolahnya, dalam kuliah, dalam pekerjaannya diberkati. Terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yang menyalurkan persembahan-persembahan. Oh Tuhan, Engkau tahu isi hati dari jemaat-Mu. Engkau Allah yang memberkati mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, saat ini dengan sehati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa memberi kesembuhan bagi jemaat-Mu. Kalau ada yang lemah Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-Mu juga boleh menjadi jemaat yang taat, yang dengar-dengaran, melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah Tuhan. Untuk kami juga boleh hidup benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya apapun. Berkat Tuhan menaungi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir dari ibadah kita, sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Silakan saudara duduk menerima, mengucap syukur buat berkat Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.